Shalom, selamat pagi. Hari ini, Selasa 9 September 2025. Bacaan Alkitab terdapat pada yang pertama, Markus 3 ayat 1-12. Dan yang kedua Bilangan 14 ayat 1-25. Ayat Nats terdapat pada yang pertama, 1 Samuel pasal 12 ayat 22 berbunyi, Tuhan berkata, Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya. Dan yang kedua, Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 18 berbunyi, Yesus berkata, para rasul memuliakan Allah, katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Renungan berjudul Dipilih untuk memulihkan. Di dunia sekarang, hampir semua hal butuh imbalan, bukti atau layak dulu baru bisa diterima. Karena itu, sulit dibayangkan bahwa Tuhan memilih kita bukan karena kita pantas atau layak, melainkan karena kasih-Nya. Itulah yang dinyatakan dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 22, Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya. Pilihan Allah atas umat-Nya bukan berdasarkan kehebatan, tapi karena kasih dan kesetiaan-Nya sendiri. Seperti yang disampaikan PDT Eka Dharma Putra, Allah tidak memilih umat-Nya karena mereka hebat, tetapi karena kasih-Nya yang setia. Lebih luar biasa lagi, dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 18 kita melihat kasih itu tak eksklusif. Para rasul bersukacita karena Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup juga kepada bangsa-bangsa lain. Anugerah Tuhan terbuka untuk semua, tanpa batas suku, status, atau latar belakang. Yesaya pasal 44 ayat 3 melengkapi gambaran ini, buluh yang patah tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tuhan bukan hanya memilih, tetapi juga memulihkan. Ia tidak menyingkirkan yang lemah, tetapi memeluk mereka dan memberi hidup baru. Penting bagi kita untuk merefleksikan hal ini. Apakah hidup kita saat ini sudah menjadi perpanjangan tangan kasih itu? Apakah sebagai umat-Nya, hidup kita sudah membawa orang untuk hidup dalam pertobatan? Sesungguhnya hidup sebagai umat yang dipilih berarti kita menjadi saluran pemulihan yang tidak cepat menghakimi, tapi hadir untuk merangkul. Hari ini, mari kita diajak untuk benar-benar berkomitmen dan membuka hati bagi mereka yang sedang patah dan pudar. Kita diminta untuk menjadi pembawa hidup bukan penghukum atau hakim atas sesama. Doa, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tetap memilih dan mengasihi kami, meski lemah dan rapuh, tolong kami hidup dalam pertobatan dan membagikan kasih MU. Amin. Ditulis oleh Pendeta Komang Agus Juliawan. Salam bumi bersukacita dalam damai sejahtera. Terima kasih.